Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke 46 KAFI dengan judul lanjutan jenis-jenis substansi. Ya, jadi kawan-kawanku sekalian, sobat KAFI yang saya hormati, kita sudah sampai kuliah ke 46 ya, menyisakan 24 lagi kuliah, dimana bahasannya masih melanjutkan bahasan kemarin, adalah bahasan tentang substansi ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada bab-bab terdahulu, bahwa para filosof jauh sebelum penemuan teori Big Bang itu mengatakan bahwa alam semesta ini pasti ada yang menyebabkan, dan sebabnya itu adalah sebab pertama ya, causa prima, yang para agamawan mengatakan bahwa itulah Tuhan sebenarnya, causa prima, yang mensejajarkan bahwa causa prima itu adalah God the Exalted, atau Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, bagaimana Tuhan itu menciptakan segala sesuatu sampai berwujud materi seperti yang kita lihat sehari-hari ya, seperti buku, terus cincin ataupun ini meja. Bagaimana Tuhan bisa bisa ada wujud-wujud material seperti yang kita lihat sehari-hari ini ya kan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana rangkaian sebab akibat itu. Nah, para filosof itu kan, filosof muslim, mengajukan teori-teori bahwa dari Tuhan, bahwa Tuhan itu meliputi segala sesuatu, dan Tuhan mengetahui alam semesta ini secara present ya, hadir langsung, secara langsung ya, tanpa perantara ya. Nah, bagaimana logisnya sesuatu itu bisa eksis, bisa hadir ya, bisa hidup gitu kan, melalui Tuhan gitu kan. Nah, para filosof mengajukan teori-teori bahwa antara Tuhan dan benda-benda yang eksis di dunia materi ini ada alam-alam ruh ya, alam-alam ruh atau alam-alam filosof mengatakan itu intellectual substance ya, alam-alam akal, dan ada alam-alam antara ya, alam imajinal ya, alam ruh, alam imajinal, baru nanti ada materi. Nah, alam-alam ruh itu kan, atau para agamawan muslim ya, para menamakan itu, mereka adalah substansi malaikat ya. Jadi Tuhan sebagai causa prima pasti menyebabkan segala sesuatu menyebabkan makhluknya ya, dan itu proses yang normal ya, bahwa alam semesta ini tercipta karena Tuhan beremanasi ya, memancar seperti pancaran sinar matahari ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana rantai sebab akibat itu sampai ke benda materi ya. Karena kalau di dunia barat, benda materi itu adalah yang paling utama ya. Pokoknya segala sesuatu itu nyata kalau dia berwujud materi. Dan
kalau tidak berwujud materi maka itu tidak nyata dan itu hanya hayalan ya. Nah, padahal filsuf muslim sangat mengagungkan sesuatu yang tidak berwujud materi atau yang imateri ya. Bahkan Islam mewajibkan kita percaya kepada substansi-substansi imateri ya, yaitu percaya kepada malaikat-malaikat sebagai pesuruh Allah dalam mengatur alam semesta ini ya. Nah, sampai Al-Farabi ke dalam 10 intellects ya, 10 akal. Jadi yang pertama pasti Tuhan ada lebih dahulu ya. Baru setelah itu kalau Tuhan memikirkan dirinya, lahirlah substansi pertama, akal pertama. Akal pertama ini baru nanti akan mewujudkan langit pertama ya. Langit pertama itu nanti dia mewujud dalam bentuk planet gitu ya kan. Nah, nanti kalau jika akal pertama berpikir tentang dirinya dan diri Tuhan, maka akan lahir malaikat kedua. Nah, malaikat kedua jika berpikir malaikat pertama dan Allah, maka dia akan jadi malaikat ketiga. Nah, malaikat ketiga ini adalah jiwa daripada planet ataupun langit ketiga ya. Dan begitu seterusnya sampai langit akal ke-10 yang kontak dengan Nabi ya. Kontak dengan Nabi Muhammad SAW ya, akal ke-10 yang kalau dalam bahasa agama Islamnya disebut malaikat Jibril alaihi salam ya. Nah, ini menurut Al-Farabi. Nah, tapi kan doktrinnya Al-Farabi itu sudah ketinggalan ya, karena waktu zaman dahulu zamannya Al-Farabi itu baru terbukti 9 planet ya. Planet padahal penemuan terakhir kita lihat alam semesta ini besar sekali ya. Alam ini luas sekali, bahkan keberadaan bumi matahari itu adalah satu daripada galaksi Milky Way yang mana itu kecil sekali ya, bagian daripada satu sistem langit yang seperti debu ya, hanya debu aja di dalam alam semesta ya. Sehingga alam semesta ini luas sekali dan kita tidak mampu mengeksplor semuanya ya. Nah, ada filosof mengatakan bahwa the doctrine of nobler contingent ya. This purpose of this doctrine is that if we consider two contingent existence, jadi kalau kita bayangkan ada dua eksistensi yang tergantung ya, dependent, contingent ya, one of which is nobler than the other. Jadi satu lebih mulia daripada yang lain, maka yang lebih mulia pasti lebih eksis atau ada terlebih dahulu. The nobler one must occur at a level prior to that of the less noble one. Jadi yang lebih mulia pasti ada lebih dahulu ya, lebih eksis lebih dahulu, baru nanti dia menyebabkan eksistensi yang lebih rendah di bawahnya. Begitu seterusnya ya. So if the nobler is not known to us, we can discover it by means of existence of the less noble. The way this doctrine is used in the present discussion is as follows. Intellectual substance is nobler than other substance. Jadi substansi akal itu pasti lebih mulia daripada substansi yang material ya. So according to this doctrine, it must occur at a level prior to that of the others.
Dia ada di kedudukan lebih mulia, lebih atas, lebih dahulu daripada yang lain. So that there will be a means for their existence. Hence, the existence of other substance is a means to discover the existence of that which is at prior level to them. Jadi dia ada pada lebih dahulu, prioritas ya, lebih dahulu, lebih mulia ya, lebih perkasa daripada yang di bawahnya. This doctrine came to be especially favored since the time of Syekh al-Ishraq, ya ini Suhrawardi. Syekh al-Ishraq, jadi kan kalau itu kan ada 4 ya, 4 aliran dalam filsafat Islamnya. Satu teologi kalam ya, teolog ya, kalam yang masih bercorak ilmu-ilmu tradisional Al-Quran dan hadisnya ya, walaupun sudah menggunakan akal ya. Yang kedua Paripatetik ini sangat Aristotelian ya, sangat skolastik ya, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus ya, itu kan penerus dari Aristoteles. Nah, yang ketiga adalah Illuminationis. Nah, ini tokohnya Suhrawardi, Syekh al-Ishraq ya, yang mengutamakan cahaya ya, bahwa ilmu itu adalah cahaya, terus juga eksistensi itu juga cahaya ya, dari cahaya yang tertinggi Tuhan sampai materi ya yang tidak punya cahaya ya. Nah, yang keempat Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mulasadra, Transcendence Theosophy ya, dimana membalik apa yang disampaikan Syekh al-Ishraq ini Suhrawardi, bahwa eksistensi itu berurut dari yang bercahaya sampai yang gelap ya. Nah, itu yang mereka sebut bukan kalau Suhrawardi mengatakan itu adalah gradasi daripada esensi ya, hakikat. Nah, tapi kalau Mulasadra itu adalah gradasi eksistensi, keberadaan ya. Jadi itu aja perbedaannya. Nah, mereka dihubungkan dengan rantai penyebaban ya, rantai sebab akibat, cause and effect. The causal relation between a cause and its effect is an essential and unalterable relation, that is, the existence of the effect is essentially dependent on the existence of the efficient cause. Ya, jadi efek itu tergantung daripada sebab efisiennya. And it is impossible that position of cause and effect should be changed so that existence of cause should be dependent on the existence of effect. Ya, ini kan nggak mungkin bahwa yang namanya sebab pasti lebih mulia dan lebih berkuasa ya, lebih dahulu, lebih segalanya daripada akibat. Jadi tidak mungkin bahwa sebab tergantung kepada akibat. Jadi kan pasti sebab itu lebih segalanya daripada efek ya. So it is impossible that an effect should be produced by something on which it is not dependent ya. The causal relation is also a necessary relation, and it is impossible for the existential dependency of the effect on the cause to vanish, so that effect would occur without the cause. Jadi nggak mungkin bahwa akibat itu hadir tanpa ada sebab ya. Apapun semua ini di alam semesta ini ya pasti ada sebabnya. Seperti cincin ini pasti ada sebabnya yang membuat kehadirannya. Terus buku ini dari mana? Nah, pasti ada sebabnya. Nah, rantai sebab akibat ini akan berakhir pada sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Jadi pembagiannya itu dari substansi akal ya, akal termasuk juga Tuhan itu akal ya. Ya, substansi intellectual substance ya. Artinya tidak material. Jadi tidak punya panjang, lebar, tinggi, dan tidak berada dalam satu waktu ya. Ya. Jadi dari substansi intelektual itu maka itu mereka lah yang melahirkan substansi material. Ya, sedangkan substansi material itu substansi mati ya, beku. Butuh ada jiwa yang menghidupkan. Nah, jiwa inilah, soul inilah yang disebut juga imaginal substance ya. Imaginal substance. Jadi dia ada di alam antara ya. Alam antara material dengan alam ruhani ya, alam akal. Nah, inilah yang menghubungkan antara alam akal dengan alam material ya, alam imaginal. Nah, seperti kita juga setelah meninggal nanti ya, kita akan kembali ke alam barzah ya, alam imaginal. Sebelum kalau memang kita naik ke alam ruh ya, ke alam ruh dan bersatu lagi kepada penciptanya kalau kita beruntung ya. As was mentioned in the previous lesson, the Illuminationists proved the existence of another world called the world of immaterial phantoms, asba-e mujarrada, or of suspended forms, suwar mu'allaqah, which is an intermediary between the intellectual world and the corporeal world. And in this regard, in the language of the later philosopher, this was called the world of Ismus Barzah, or the imaginal world. Probably the Illuminationists either were inspired to use this term of the mystic of the Urafa, or they themselves found it through mystical disclosure. In religious texts, some topics may be found, especially about the world of Ismus and the question of Munkar and Nakir and the like, which can be explained by means of the imaginal world. Ya, jadi ini alam antara ya, alam imaginal, alam barzah. It is necessary to note that Syekh does not use the term Ismus Barzah for the imaginal world of form, but applies this term to the material world. Nah, Syekh Al-Ishraq ya, Surawadi mengatakan term barzah ini masih disebut juga alam materi ya. And it is also to be mentioned that the expression of Mitsal is used this word in a sense different from the Platonic form. Jadi sedikit beda dengan bentuk-bentuk Platonis ya, dalam sistem filsafatnya Suhrawardi. Yeah, for the latter are completely immaterial and a kind of intellectual substance. Nah, dalam skema Platonik ini masih disebut masih alam imaginal itu masih disebut immaterial ya. Ya. While imaginal substance are another kind of existence unlike the substance. Jadi alam imaginal itu beda dengan alam ruh ya. Alam ruh. Nah, kalau alam imaginal itu kayak matematika tuh, pengetahuan kita tentang matematika segitiga, segi empat ya. Itu masih memiliki ciri materi. Sedangkan alam ruh benar-benar sudah tidak ada ciri materinya lagi ya. Nah, itu alam imaginal, alam antara materi dan alam ruh ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas pada kuliah ke-6 ini, jenis-jenis substansi. Kita akan lanjut kepada bahasan matter and form ya, materi dan bentuk. Saya sudahi kuliah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan Anda mengikuti
semua pembahasan saya dari awal sampai akhir, sehingga materi yang saya berikan berguna bagi kawan-kawan sekalian. Dan bagi kawan-kawan sekalian yang belum, Sobat Kafi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan kuliah ini berguna bagi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.